Naon nyerapna cai teh ku ieu ye. Bambu. Bambu. Bambu mah kan lebih ini airnya. Nyerap cai teh yo mah tebal ka kumaha mun bisa tak pelakan deui. Awi teh saya nyerapna cai teh jadi naon? Karena cai teh halus. Ya urang asli kan itu ya ilmu-ilmuna da bisa ge da. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel kami Firdaus Water Treatment. Pada kali ini di pagi hari ini saya posisi di sekitar Cianjur Sukabumi lah ya, perbatasan apa namanya? Jebrong ya. Jebrong. Di sini akan saya bantu memilah dan memilih, kemudian menata dari sumber air. Kemudian pada akhirnya nanti kita akan bicarakan ke arah mesin apa yang perlu kita siapkan, baik secara tempat dan sebagainya lah ya. Untuk mempersingkat waktu, kami akan mulai dari awal ya. Perlu diketahui ya, silakan di shot. Jadi posisi kita di lapangan sudah menunjukkan bak itu sudah dibikin secara namanya itu sudah bagus lah, permanen ya. Tinggal mungkin output itu ya, itu nanti naikin sedikit, nanti kasih namanya pipa lagi, nanti ada valve ya, atau namanya buka tutupnya mudah, atau mungkin bisa masukin pipa setinggi ini level ini itu, dia naik ya, biar kalau misalkan dia mau menguras ya, dia mudah untuk keluar airnya ya. Nah, yang perlu dipahami bahwa ketika saya akan telusuri dulu. Ketika dengan tidak disengaja pengeboran ini hanya cukup sekian 28 meter tanpa pompa sudah keluar air, dan kita sudah cek di laboratorium menunjukkan pH-nya 7,16, nitrat-nitritnya di bawah atau kondisinya bagus lah 0, sekian. Nah, ini tinggal menata bagaimana air itu supaya kubikasinya cukup ya. Kedua, tidak namanya terkontaminasi dengan alam. Nah, kenapa? Air itu kan kalau tidak ditata, contoh posisi seperti ini akan ketika malam kemungkinan baik babi atau anjing akan masuk dan bisa berenang. Ini yang membuat akan tidak aman. Nah, ini tinggal kita lihat shot coba ya. Di sini kasih tambahan tembok ya 1,5 meter ya, atau 1 meter. Tapi nanti di atasnya itu pas mau atap kasih namanya ram aluminium. Jadi ada namanya udara tetap masuk. Ada dikasih atap ya. Nah, kemudian kasih juga pintu biar masuk juga mudah ya, pintu. Oke, masuk. Nah, di sana mau pakai pipa langsung boleh. Yang penting ketika air itu ditampung dia tidak ada kebocoran. Nah, setelah dia ditatanya bagus, nah tinggal bagaimana mentransfer posisi air di sini ke atas. Kita lihat coba ke atas ya. Ini plus minus, kalau kita ambil nolnya di posisi rumah, ini plus minus adalah 20 meter ya, kurang lah ya. Ya kurang lebih lah. Kurang lebih lah, antara 10 lebih 20 kurang lah ini. Nah, berarti ini kalau Anda cari pompa, Pak, pompa yang gimana? Carilah yang food grade atau yang stainless steel ya. Atau nanti saya bantu rekomendasi. Supaya apa? Kubikasinya harus menopang ke atas. Kubikasi itu output keluar air, jangan kecil. Kalau kecil nanti satu mau berproses bermasalah, kedua harus ada tabungan di atas juga. Nah, nanti saya akan menjelaskan ya bagaimana mekanisme menghitung kubikasi. Nah, dari sini gini, kubikasi bisa dilihat satu, ini panjang kali lebar kali tinggi berapa? Coba. Ya kurang lebih 8-2 ribu liter. 3,5 meter ya ini ya. Ya, 3,5 meter kali 1, 2. Ini kan 2,5 meter ya kayaknya ya. Keramik aja itu 1,
Bawah 3 meter. 3 meter, 3 kali 4 kalau nggak salah. Nah, ini ketinggian paling plus minus 1 meter lah. 1,20. Ah, tuh ya, 3 meter, 3 meter, 3 kali 3, 9 kali 1, berarti sekitar ini plus minus bisa 9 ribuan ya. 9 GB. Ya, 9 Ya. kubik ya. Nah, tuh kan kelihatan. Nah, ketika 9 kubik ini, hitung tenaga pompa berapa. Betul nggak? Ini tidak akan ada artinya kalau si pompa itu kecil. Betul nggak? Karena apa? Antara menampung dengan nanti transfer. Nah, berarti apa? Minimal kasih 3 kubik per jam. Ya kan? Supaya apa? Untuk memenuhi ini perlu 3 jam. Pompa bisa istirahat mati ya. Nanti transfer ke atas. Cari speed. Speed tuh tenaga untuk putaran. mendorong ke atasnya ada. Kan ada tipikal begini pompa itu ya. Ada jago nendang, narik, ada jago narik, ya, narik nyedot di bawah. Ada yang jarut nendang ke atas. Ada yang nendang ke bejana kayak membran. Ya ini cari pompa yang bisa ngangkat ke atas. Biasanya pompanya kecil tapi gede tenaganya. Ini akan ini celup, Apa? pakai celup yang di dalam pompanya. Celup yang di bawah. Submersible. Ya. Submersible. Oh, ini 1 jam juga penuh. Nah, ini submersible atau jet pump? Yang dicelup yuk. Oh, submersible. Nah. 1 HP bukan atau lebih? Lebih kalau nggak salah. Kalau 1 HP itu plus minus dia kekuatannya 3 ribuan lah per jam. Lebih lah ya, 5 ribu lah. Ini kalau sampai 1 HP setengah bisa lah mengisi ini 1 jam. Itu aja segede gitu peralonnya. Keluarnya. 1/4. Nah. Oke. Ini untuk pompa sudah memadai ya untuk mengisi ini, tinggal benahi atasnya. Nanti transfer ke atas harus ada kekuatannya. Kekuatan ini di level plus minus 15 atau 20 meter dia naikin ke atas harus kuat. Jadi naikin ke atas ya. Nanti si pemasangannya ya cari Ya, ini udah dipasang ini ke atas. ya mana? Ini Paralonnya sudah udah nyampe. Udah nyampe ke atas. Udah nyampe. Ini mah aneh kata mau menuhin ini ya, baru Untuk transfer ke atas pakai pompa yang mana? yang itu Bukan yang pompa yang bukan dicelup kan? yang dicelup Jadi kemarin ini fungsinya emang buat kolam renang ini mah. renang, Renang ya, anak-anak. tadinya. Jadi ada pompa yang langsung naik ke atas. Oke. Ya, Oke, nanti untuk pompa ini sudah ada, jadi tinggal kita menata ke atas ya. Nah, sekarang begini ya. Ini dimensi bak ya, hanya sifatnya bisa untuk permanen, untuk menyimpan silakan. Permanen itu begini ya. Kalau menyimpan kemungkinannya maaf ya di atas ini Nah, mah. mah. ini barangkali kalau di atas nanti ukurannya berapa bila mana nih ya. Ya. Kondisi di sana jadi menyempitkan tempat, ini bisa diperlebar supaya bahasanya nabungnya di bawah aja, nabung air. Kalau bisa menggantikan fungsi ya. Jadi gini bahasanya, kan semakin untuk namanya di bisnis AMDK atau di bisnis yang kubikasinya banyak, dia harus nyaman stok. Ada stok, ada buffer stok. Stok itu gini. Proses untuk penyaringan misalkan diperlukan idealnya kalau komplit ya, kayak piling galon ada, mesin keempat kali 2 len, piling botol ada, itu plus minus minimal 50 kubik per hari. Betul nggak? Itu sudah saya hitung kekuatan piling galonnya per jam 200 galon. Mesin cup per jamnya kalau per hari lah yang 4 kali 1 aja len 8.800 yang 4 len. Piling botol dengan kecepatan 1000 botol dan dikali 600 mili itu plus minus ya 4.400 liter. Kalau ambil yang sedang saja itu sudah membutuhkan perharinya itu ranknya itu antara di atas 15 kubik. Betul nggak? Mesin cup tambah piling botol sudah mendekati hampir 14 ribuan. Tambah piling galon. Piling galon kan kecepatan 200 galon dikali 8 itu kan 1.600 ya. Kali 20 liter lah. 32 literan ya, betul nggak? 32.000 liter ya. Tambah dengan tadi 14-an, plus minus 50-an. Nah, ini bahasanya pilihan ya. Makanya kayak yang namanya survei itu kita menata
di sana nanti lokasinya berapa ke berapa. Kalau supaya tidak menyempitkan namanya nyetok air, ini bisa diperlebar lagi panjangan. Ya, panjangin dengan kontur kekuatan supaya jangan kena longsor aja lah ya kekuatannya. Kenapa? Ini supaya bahasanya kalau dengan bak ini dia nyetok tuh selain keamanan di stoknya, kedua teroksidasi ke alam. Air itu akan lebih bagus ya karena diserap dulu oleh namanya oksigen dan ultraviolet ya. Nah, ini ya. iya, jadi si air itu akan lebih enak ketika dia keluar dulu, dia senyawa dulu dengan alam. Nah, itu namanya oksidasi ya. Nah, ini tapi dalam konteksnya kalau ini dipanjangin, posisinya itu di dekat sungai harus dibikin namanya kekuatan lah supaya tidak longsor. Gimana silakanlah ke orang yang bagian sipil. Intinya saya hanya bicara gini, bicara survei, bicara kekuatan kubikasi airnya, kemudian kualitas airnya, ya kan? Kemudian menata itu kenapa? Ini tadi dihitung berapa? 9 kubik ya? Bisa ya? Bisa. Nah, 9 kubik, misalkan bikin seperti ini lagi, udah 18 kubik. Nah, di sana transfernya sudah tidak usah ada turun lagi kan, menghemat namanya istilahnya tempat hayat andon lagi. Di sini tinggal Pakai pendorong lagi, pendorong mesin lagi. Nah, jadi tinggal langsung kalau dia tuh tenaga pompanya kuat, dia bisa langsung ke filter. Tapi biasanya dengan kondisi ini biasa minimal ada transfer dulu lah tandon yang 5.000 liter. Ya. Biar dia tenaga ini dia masuk, dia baru langsung nyuplai ke filter. Bisa dipahami ya? Ada pertanyaan sebelum kita naik ke atas karena secara teknis ini sudah namanya bagus ya. Pompanya sudah ada, tariknya ada, tinggal nanti dihitung kekuatan pompa itu di berapa jam dia bisa ngisi kira-kira ini. Kalau ngisi ke sini 1 jam penuh. Dari sini ke sini 1 jam penuh. Kalau transfer ke sana gimana? Mungkin sekitar 1,5 jam. 1,5 jam. Berarti kemampuan si pompanya berapa diameter pipanya yang Itu ke sana? 1 seperempat. Ke sana juga 1 seperempat. Udah cukup ya. 1,5 Jadi kalau nggak salah ya fleksibel ini. 1,5. Oke, benar. Tulis saya 1,5 dengan hitungan 9 kubik 1 jam ya. Iya. Oke, betul. 1 itu udah, 2 transfer udah. Menata ini untuk menambah sudah ya. Ada yang mau ditanyakan sebelum kita akan ke depan? Nggak, Cukup gini ya? Gimana? Gini paling pasang tangki di sana Oh ya. daripada ini mendingan Nanti ini namanya analisa ya. Analisa orang itu gitu, nggak tangki pilihan Pak ya. Nah. Plus minusnya gimana nanti ketika nanti saya mau cek di sana ruangnya berapa berapa. Kita gambarkan, kita namanya bahasa gini, bisa arahnya optimal atau arahnya efisiensi atau arahnya ke budgeting. Ya. Nah, kalau arahnya ke budgeting, mau jalan dulu ini sudah bisa jalan. Betul nggak? Tapi kalau pengembangan nanti Anda mau bikin penampungan lagi di atas, lebih baik di sini. Kan di sinilah perlu namanya nyetok supaya gini bahasanya, ya. Kenapa harus nyetok? Ini nyetok agak banyak. Ketika nanti ini trouble, misalkan ada kerusakan, selain ya kalau bagusnya ada namanya cadangan ya pompa. Kalau tidak ada cadangan, nyervis dulu perlu waktu. Ya. Ya mungkin 1 hari. Kalau nunggu itu selesai kemudian ini nggak bisa produksi, itu masalah nggak? Nah, berarti kan apa? Ketika ini besar, ada masalah di air, ada ini bisa kerja, pompa bisa diperbaiki. Kan itu ya namanya disiasati. Ya kan? Namanya itu plus minus lah. Mau pompanya disiapkan double silakan, mau ini ditambah silakan. Yang penting kenyamanan itu dibeli dengan namanya suatu pengorbanan ya, kenyamanan, betul nggak? Kan kayak gini, mau nyaman, contoh lihat, coba lihat. Ini kalau ingin nyaman dan ini ada fungsinya ke arah namanya itu kualitas air dan penyerapan air, di sela-sela ini tolong di bambu ini itu lagi bambu semua di sini. Ini karena apa? Di bambu ini. Nah, bambu itu sifatnya gini,
bambu ini, lihat ya. Ini sifatnya dia ketika kalau Anda ingin tahu rahasia untuk mengambil air itu kebanyakan di bawah bambu ini. Air itu akan bagus. Karena apa? Dia hampir mirip dengan pohon pinus. Dia struktur tanah itu diserap oleh akar dan memang dari bambunya juga sudah menyerap kayak kandungan ion kation, seperti menyerap kandungan plus yang berlebihan itu diserap oleh dia. Nah, makanya ini punya kelebihan tersendiri. Nah, makanya hasil dari survei ini saya hanya memberikan masukan. Ini kayak tebing ini supaya satu tidak longsor, kemudian kenyamanan, kedua sumber air juga terjaga. Bambu ini silakan tambah lagi ya. Nah, ini pisang juga silakan ya. Iya. Bahasanya gini, kalau air itu sudah menjadi namanya nilai bisnis, artinya akan Anda dahulukan mana yang nyaman, mana yang menghasilkan pisang, betul nggak? Ya, pisang perlu, tapi yang lebih penting kekuatan si apa namanya itu bambu ini, selain dia kekuatan akarnya tidak longsor, Ya, dia erosi. bisa menahan erosi longsor. Kemudian dia bisa menabung air ketika hujan itu deras, dia akan menabung, menyerap. Itulah masukan dari kami. Mudah-mudahan apa namanya itu ada perbaikan di sini. Kita akan lanjut ke atas dan kita stop dulu. Ikuti terus. Terima kasih.